Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan kerja kelompok kami tentang materi kompresor-kompresor gas dengan dosen pengampu Siti Aminah. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Divani Aulia Rahman dengan NIM 2019 1090 1010, Sari Rahmawati Putri dengan NIM 2019 1090 1022, dan saya sendiri Siti Fatmawati 2019 1090 1033. Selanjutnya ada Tania Belvayu Ulfi dengan NIM 2019 1090 1045, dan yang terakhir ada Vigo Akbar Lazuardi dengan NIM 2019 1090 1056. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kompresor. Kompresor merupakan alat pemampat atau pengkompresi udara. Dengan kata lain, kompresor adalah penghasil udara mampat. Karena proses pemampatan udara mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara lingkungan, dalam kurung 1 atm. Dalam keseharian, kita sering memanfaatkan udara mampat baik secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, udara mampat yang digunakan untuk mengisi ban mobil atau sepeda motor. Udara mampat untuk membersihkan bagian-bagian mesin yang kotor di bengkel-bengkel, dan manfaat yang lain sering dijumpai sehari-hari. Next. Untuk selanjutnya yaitu proses kompresi. Proses kompresi ada 3, yaitu yang pertama proses kompresi isotermal. Bila suatu gas dikompresikan, maka ini berarti ada energi mekanik yang diberikan dari luar kepada gas. Energi ini diubah menjadi energi panas, sehingga temperatur gas akan naik jika tekanan semakin tinggi. Temperatur dapat dijaga tetap jika proses kompresi ini dibarengi dengan pendinginan untuk mengeluarkan panas yang terjadi. Isotermal artinya temperatur tetap. Persamaan ini dapat ditulis sebagai P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan tetap. Next. Untuk selanjutnya yaitu proses kompresi adiabatik reversible. Teori ini menyatakan bahwa jika silinder diisolasi secara sempurna terhadap panas, maka kompresi akan berlangsung tanpa ada panas yang keluar dari gas atau masuk ke dalam gas. Persamaan ini dapat ditulis sebagai P kali V kali VK sama dengan tetap. Jika dibandingkan dengan rumus kompresi isotermal, dapat dilihat bahwa untuk pengecilan volume yang sama, kompresi adiabatik akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi daripada kompresi isotermal. Teori ini biasa digunakan untuk perhitungan rancang bangunan kompresor. Next. Yang terakhir yaitu proses kompresi politropik. Proses ini digunakan untuk mengevaluasi kerja kompresi pada kompresor yang sesungguhnya. Bukan merupakan proses isotermal karena ada kenaikan temperatur, namun juga bukan proses adiabatik karena ada panas yang dipancarkan keluar. Jadi, kompresi yang sesungguhnya ada di antara keduanya yang disebut proses kompresi politropik. Hubungan antara P dan V dapat dirumuskan sebagai P kali Vn sama dengan tetap. N adalah indeks politropik dan harganya terletak di antara 1 dan K. Jadi 1 kurang dari N. Next. Selanjutnya yaitu klasifikasi kompresor gas. Kompresor dibagi menjadi 2 bagian, yaitu positive displacement dan dynamic atau turbo. Positive displacement ini terdiri dari reciprocating dan rotary, sedangkan dynamic terdiri dari sentrifugal, aksial, dan ejector. Yang pertama yaitu positive displacement. Kompresor jenis ini menaikkan tekanan dengan memperkecil atau memampatkan volume gas udara
yang diisap ke dalam silinder atau stator oleh torak atau sudu. Salah satu contohnya yang pertama yaitu kompresor torak resiprokal. Kompresor ini dikenal juga dengan kompresor torak karena dilengkapi dengan torak yang bekerja bolak-balik atau gerak resiprokal. Pemasukan udara diatur oleh katup masuk dan diisap oleh torak yang gerakannya menjauhi katup. Pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil, sehingga udara luar akan masuk ke dalam silinder secara alami. Pada saat gerak kompresi, torak bergerak ke titik mati bawah dan ke titik mati atas, sehingga udara di atas torak bertekanan tinggi. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam tabung penyimpanan udara. Tabung penyimpanan dilengkapi dengan katup satu arah, sehingga udara yang ada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus hingga diperoleh tekanan udara yang diperlukan. Gerakan menghisap dan mengkompresi ke tabung penampung ini berlangsung secara terus-menerus. Tapi jika tekanan dalam tabung telah melebihi kapasitas, maka katup pengaman akan terbuka dan mesin penggerak akan mati secara otomatis. Next. Yang kedua yaitu kompresor torak 2 tingkat sistem pendingin udara. Kompresor udara bertingkat digunakan untuk menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi. Udara masuk akan dikompresi oleh torak pertama, kemudian didinginkan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam silinder kedua untuk dikompresi oleh torak kedua sampai pada tekanan yang diinginkan. Pemampatan atau pengompresian udara tahap kedua lebih besar. Temperatur udara akan naik selama terjadi kompresi, sehingga perlu mengalami proses pendinginan dengan memasang sistem pendingin. Metode pendinginan yang sering digunakan misalnya dengan sistem udara atau dengan sistem air bersirkulasi. Batas tekanan maksimum untuk jenis kompresor torak ini yaitu antara lain hingga 15 bar. Sedangkan untuk kompresor satu tingkat, tekanannya hingga 4 bar. Yang ketiga yaitu kompresor diafragma. Jenis kompresor ini termasuk dalam kelompok kompresor torak, tetapi letak torak dipisahkan melalui sebuah membran diafragma. Udara yang masuk dan keluar tidak langsung berhubungan dengan bagian-bagian yang bergerak secara resiprokal. Adanya pemisahan ruangan ini, udara akan lebih terjaga dan bebas dari uap air dan pelumas atau oli. Oleh karena itu, kompresor diafragma banyak digunakan pada industri bahan makanan, farmasi, obat-obatan, dan kimia. Prinsip kerjanya hampir sama dengan kompresor torak. Perbedaannya terdapat pada sistem kompresi udara yang akan masuk ke dalam tangki penyimpanan udara bertekanan. Torak pada kompresor diafragma tidak secara langsung menghisap dan menekan udara, tetapi menggerakkan sebuah membran terlebih dahulu. Dari gerakan diafragma yang kembang kempis itulah yang akan menghisap dan menekan udara ke tabung penyimpanan. Next. D. Kompresor rotor baling-baling luncur. Secara eksentrik, rotor dipasang berputar dalam rumah yang berbentuk silinder, mempunyai lubang-lubang masuk dan keluar. Baling-baling luncur dimasukkan ke dalam lubang yang terhubung dalam rotor dan ruangan dengan bentuk dinding silinder. Ketika rotor mulai berputar, energi gaya sentrifugal baling-balingnya akan melawan dinding. Karena bentuk dari rumah baling-baling itu sendiri yang tidak seputar dengan rotor, maka ukuran ruangan dapat diperbesar atau diperkecil menurut arah masuknya atau mengalirnya udara. Yang E, kompresor skrot. Kompresor skrot memiliki dua rotor yang saling berpasangan atau bertautan. Yang satu mempunyai bentuk cekung, sedangkan yang lainnya berbentuk cembung, sehingga dapat memindahkan udara secara aksial ke sisi yang lain. Positive displacement yang ke-6 yaitu ada kompresor root blower. Kompresor jenis ini akan mengisap udara luar dari satu sisi ke sisi yang lain tanpa ada perubahan volume.
Dilihat dari konstruksinya, sayap kupu-kupu di dalam rumah pompa digerakkan oleh sepasang roda gigi yang saling bertautan juga, sehingga dapat berputar tepat pada dinding. Selanjutnya yaitu ada dynamic turbo. Kompresor ini menaikkan tekanan dan kecepatan gas atau udara dengan gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh impeller atau dengan gaya angkat atau lift yang ditimbulkan oleh sudu. Jenis kompresor ini cocok untuk menghasilkan volume udara yang besar. Next. Untuk klasifikasi dinamik turbo dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kompresor aliran radial. Prinsip kerja kompresor radial akan menghisap udara luar melalui sudu-sudu rotor. Udara akan terhisap masuk ke dalam ruangan isap, lalu dikompresi dan akan ditampung pada tangki penyimpanan udara bertekanan hingga tekanannya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu kompresor aliran aksial. Pada kompresor aliran aksial, udara akan mendapatkan kecepatan oleh sudu yang terdapat pada rotor dan arah alirannya ke arah aksial yaitu searah atau sejajar dengan sumbu rotor. Jadi, penghisapan dan penekanan udara terjadi saat rangkaian sudu-sudu pada rotor itu berputar secara tepat. Selanjutnya ada komponen-komponen kompresor. Yang pertama ada silinder. Silinder ini mempunyai fungsi sebagai kedudukan linear silinder atau water jacket. Yang kedua ada tangki udara atau yang berfungsi untuk menyimpan udara yang telah dihisap dari luar. Yang ketiga ada katup luar atau discharge yang berfungsi untuk pengeluaran udara. Yang keempat ada katup hisap atau section untuk menghisap udara dari luar yang kemudian akan dimaksudkan ke kompresor. Yang kelima ada torak atau piston yang berfungsi sebagai elemen yang mengontrol gas udara pada proses pemasukan. Yang keenam ada motor yang berfungsi sebagai penggerak dari sistem kompresor yang akan dihubungkan oleh sabuk V. Supaya penggerak motor akan menyebabkan penggerakan pada silinder. Yang ketujuh ada poros engkol atau crank curve yang mempunyai fungsi untuk mengubah gerak rotasi menjadi gerak arus bolak-balik. Yang delapan, batang penghubung yang berfungsi untuk meneruskan gaya dari poros engkol ke batang torak. Yang kesembilan, kepala silang yang berfungsi untuk meneruskan batang penghubung ke batang torak. Yang ke-10 ada safety valve yang berfungsi untuk mengurai tekanan dari dalam tabung. Yang ke-11 ada ring oil scraper yang berfungsi untuk mencegah kebocoran minyak pelumas pada frame atau kerangka. Yang 12 ada pressure switch yang berfungsi sebagai penghubung antara pressure gauge dan kompresor alat lain. Yang ke-13 ada pressure gauge. Alat ini fungsinya untuk menampilkan besarnya tekanan yang di dalam kompresor. Yang ke-14 ada filter sebagai penyaring. Yang 15 ada filter cooler yang digunakan alat atau mesin kompresor untuk menutup kemungkinan akan mengakibatnya terjadikan ledakan. Yang ke-16 ada drive valve yang merupakan perangkat penting dari sebuah kompresor karena ada bagian yang dapat mengatur tekanan udara. Next. Selanjutnya yaitu contoh penerapan kompresor di bidang pertambangan. Yang pertama ada pengeboran. Di dalam suatu industri pertambangan, kegiatan pengeboran adalah suatu aktivitas vital baik dalam pengambilan sampel maupun pemboran produksi. Tujuan dari kegiatan pemboran ini ada bermacam-macam.
Pemboran tidak saja dilakukan dalam industri pertambangan, tetapi juga untuk bidang-bidang lain, sehingga secara keseluruhan kegiatan pemboran bertujuan sebagai berikut. Untuk eksplorasi mineral dan batu bara, peledakan, geoteknik, ventilasi tambang, penirisan tambang, dan pengontrolan tambang. Nah, pada tahap pemboran lumpur, kompresor berfungsi sebagai sumber tenaga untuk mensirkulasi fluida bor. Jika fluida bor yang digunakan adalah lumpur, maka sebagai sumber tenaga adalah pompa lumpur. Dan jika fluida bor yang digunakan adalah udara, maka sumber tenaganya adalah kompresor. Kemudian yang kedua yaitu merupakan salah satu peralatan ventilasi tambang bawah tanah. Pada bagian fan, kompresor dan injektor juga dibutuhkan sebagai alat pendukung. Fan merupakan salah satu alat terpenting dalam ventilasi. Pada sistem ventilasi ini, pembuangan udara akan dibantu oleh fan setelah udara kotor akan mengalir dan membuat suasana lebih dingin dan tidak panas. Pada dasarnya, dalam suatu fan akan menghasilkan dan mengalirkan udara kotor dengan volume yang lebih besar serta mempunyai tekanan yang lebih kecil seperti kompresor gas sehingga fan akan lebih hemat energi dan efisien. Kemudian yang ketiga, kompresor sebagai peledakan. Peledakan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemboran, di mana tujuannya adalah untuk melepaskan batuan dari batuan induknya agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil sehingga memudahkan dalam pendorongan, pemuatan, dan pengangkutan. Kemudian, kompresor juga digunakan sebagai pelindian tumpuk, sebagai pemecah batuan, dan juga sebagai peleburan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.